Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisda Aryani dari SD Negeri 2 Pagat, Kecamatan Batu Benawa. Untuk memenuhi lembar kerja keempat 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, kita ada diberikan sebuah kasus, yaitu yang menceritakan tentang seorang siswa yang bernama Rara. Rara pada suatu ketika mendapat giliran untuk membersihkan perpustakaan. Nah, di sini Rara menemukan sebuah dompet yang berisi uang. Kemudian Rara merasa bahwa temuannya itu adalah rezeki nomplok buat dia. Kemudian Rara memasukkan dompet tersebut ke dalam tasnya. Nah, beberapa lama kemudian ada pengumuman yang dilakukan oleh Ibu Sri sebagai pustakawan bahwa ada seorang siswa yang bernama Nina kehilangan dompetnya. Nah, sedangkan peristiwa Rara yang menemukan dompet tersebut dan kemudian dimasukkan dalam tasnya disaksikan oleh teman dari Rara yang bernama Tari. Nah, si Tari ini kemudian merasa mengalami dilema karena dia dengan Rara berteman akrab, sedangkan hatinya juga merasa bahwa perilaku Rara tidaklah benar. Nah, jadi di sini kita akan menelaah apakah yang harus diputuskan oleh Tari. Nah, jadi dapat kita jabarkan. Pertama dulu adalah apa saja dari kasus tersebut yang bertentangan, yang saling bertentangan, terutama untuk Tari. Nah, dalam hal ini yang bertentangan adalah kejujuran dan juga rasa belas kasihan. Pertama, kejujuran, bahwa Tari merasa bahwa dompet itu karena punya Nina, maka harusnya Rara harusnya mengembalikan kepada Nina. Tapi dalam hatinya juga ada merasa bahwa dia takut terjadi konflik dengan Rara yang merupakan temannya, maka Tari merasa bahwa itu bertentangan dengan apa yang ingin dilakukannya. Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu fakta-fakta apa saja yang terjadi pada kasus tersebut. Nah, fakta yang terjadi yang pertama adalah Rara menemukan dompet. Fakta kedua, Ibu Sri mengumumkan bahwa ada yang kehilangan dompet di perpustakaan, yaitu Nina. Fakta ketiga, Tari sebagai teman Rara melihat dengan jelas bahwa Rara menemukan dompet dan memasukkannya ke dalam tas. Itu adalah fakta. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam situasi kasus tersebut, kita bisa menyebutkan ada Rara yang menemukan dompet, kemudian ada Ibu Sri sebagai pustakawan, tempat dia bekerja adalah perpustakaan, kemudian ada Nina, siswa yang kehilangan dompetnya, dan juga kemudian ada Tari, siswa yang melihat bahwa yang menemukan dompet tersebut adalah Rara. Kemudian yang kita bahas lagi adalah pengujian. Nah, pengujian benar atau salah yang bisa kita lakukan yaitu ada uji regulasi. Apakah perilaku Rara itu melanggar kode etik atau peraturan yang ada di sekolah atau kebijakan yang ada di sekolah, atau apakah bisa juga kita ajukan uji intuisi. Apakah perilaku yang dilakukan oleh Rara itu sesuai dengan hati nurani kita atau hati nurani Tari sebagai siswa yang mengalami dilema. Kemudian pengujian paradigma yang langkah kelima adalah pengujian paradigma benar atau salah yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan paradigma benar salah itu yaitu adanya keadilan dan juga adanya rasa kasihan. Jadi benar keadilan. Adilkah itu untuk Rara dan untuk Nina? Adilkah itu? Apakah dengan Rara mengambil dompet tersebut adil buat Nina? Kemudian kasihan kepada Tari. Apakah Tari juga akhirnya terlibat karena mungkin dia akan mengalami konflik dengan si Rara, sedangkan secara mereka adalah bersahabat baik. Nah, kemudian yang keenam, prinsip resolusi yang kita bisa gunakan adalah yaitu rasa peduli. Di sini Tari
merasa peduli sebenarnya dengan Rara. Tari peduli dengan Rara bahwa dengan perilaku dia mengambil dompet dan tidak mengembalikannya, itu akan menjerumuskan Rara ke dalam masalah yang lebih besar nanti. Rara akan menjadi terbiasa untuk tidak jujur. Jadi di sini prinsip resolusinya adalah Tari peduli sebenarnya dengan Rara. Kemudian langkah yang ketujuh, apakah ada opsi lain yang lebih adil yang bisa dilakukan? Menurut saya ada. Tari bisa mendatangi guru BK atau guru yang lain yang dipercayanya dan menceritakan peristiwa yang dilihatnya itu Rara menemukan dompet dan kemudian mengambilnya. Nah, lewat guru BK atau guru lain ini sebagai perantara, maka Tari bisa memintakan untuk menceritakan kepada pustakawan, yaitu Ibu Sri. Nanti Ibu Sri akan dan bersama dengan guru BK bisa menjalin hubungan dengan Rara dan juga bisa memberikan sebuah pandangan pada Rara bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah tanpa melibatkan Tari secara langsung. Kemudian keputusan akhir yang bisa diambil oleh Rara yaitu lebih baik Rara melaporkan saja bahwa dompet Nina telah ditemukan lebih baik Tari sebaiknya melaporkan saja bahwa dompetnya Nina sudah ditemukan oleh Rara, tapi Rara mungkin merasa sedang hilaf dan dia tidak langsung mengembalikan kepada Nina. Nah, dari kasus 4 ini maka ada pelajaran yang bisa saya ambil bahwa ternyata mengambil sebuah keputusan itu tidak bisa langsung dalam satu langkah, maka kita harus banyak sekali berpikir, menganalisis dari beberapa sisi agar sebuah peristiwa itu dapat dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan juga dengan cara yang damai dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Walaupun terjadi konflik, maka diharapkan konfliknya hanya terjadi untuk sesaat. Nah, demikian analisis dari saya untuk modul 3 tentang kebijakan pengambilan dan pengujian sebuah keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.